Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi dan selalu saya harapkan barokah doanya, yakni Romo Kiai Haji Ahmad Musa Kisah selaku pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Al-Qadir 1 Jember yang saya hormati, dan Bapak Rektor Universitas Kiai Haji Ahmad Musa Kisah, yakni Bapak Dr. Asmat Hanisi SPD IMM, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, yakni Bapak Fikri Faril MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amalian Rahmah dengan NIM 25096480005. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang teologi Islam modern atau kalam modern, merujuk pada perkembangan pemikiran teologi Islam sejak abad ke-19 hingga kini, yang dipengaruhi oleh tantangan kolonialisme, modernisasi, sekuleralisme, dan interaksi dengan pemikiran barat. Berbeda dengan teologi klasik seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah yang fokus pada isu-isu metafisik seperti sifat Allah, kehendak bebas, dan takdir. Sedangkan teologi Islam ini lebih kontekstual, menanggapi isu kontemporer seperti rasionalitas, hak asasi manusia, pluralisme, dan hubungan agama dan sains. Seperti dekolonisasi Eropa, Inggris, Prancis, Belanda memicu krisis identitas umat Islam, seperti kehancuran Utsmaniyah pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, menandai akhir Islam. Politik klasik memaksa teologi berpikir ulang tentang negara Islam di era modern. Biografi tokohnya seperti siapa? Muhammad Abduh pada tahun 1849 hingga 1906 adalah pionir teologi Islam modern. Kalam Mu'asyir dikenal sebagai bapak modernisasi Islam. Ia merevitalisasi ilmu kalam dengan mengintegrasikan rasionalitas Mu'tazilah klasik, tasawuf, dan pemikiran barat, menolak taklid buta demi ijtihad bebas, pemikiran yang mempengaruhi kalam oleh modern di Mesir. Lalu Syir Ahmed Khan pada tahun 1817 hingga 1898 adalah pelopor teologi Islam modern di India yang mengintegrasikan nasionalisme barat dengan ajaran Islam untuk menjawab tantangan kolonialisme Inggris. Ia dikenal sebagai bapak gerakan modernisasi Islam ideal, fokusnya pada pendidikan dan reinterpretasi kalam agar kompatibel dengan sains modern. Lalu ada biografi tentang Muhammad Iqbal pada tahun 1877 hingga 1938. Beliau dikenal alama atau ulama besar, dan Syair Masyrik, penyair timur, adalah filsuf, penyair atau pemikiran kalam modern yang merevitalisasi teologi Islam melalui konsep Hudi atau selfhood. Ia mengintegrasikan kalam klasik dengan filsafat barat untuk membangkitkan semangat umat Islam di era kolonial. Lalu pembaruan pemikirannya seperti apa dalam teologi Islam modern itu? Yaitu lahir gerakan pembaharuan tajdid pada abad 19 hingga 20 sebagai respon terhadap kolonialisme, kemunduran umat, dan kemajuan sains barat. Pemikiran pembaruan rekonstruksi dalam klasik, Asy'ariyah, Mu'tazilah agar dinamis, rasional, dan kontekstual, fokus pada integrasi wahyu, akal, dalil, nakli, tekankan ijtihad. Lalu rasionalisasi agama itu seperti apa dalam teologi Islam modern? Rasionalisasi agama dalam teologi Islam modern atau kalam mu'asir adalah upaya pembaruan mujaddid untuk membersihkan Islam dari tahayul, taklid buta, dan interpretasi rasional dan mengedepankan akal sebagai pendamping wahyu. Terinspirasi dari Mu'tazilah klasik,
tapi adaptif dengan filsafat barat dan sains empiris. Tujuannya Islam itu rasional, ilmiah, dan relevansi di era modern. Lalu konteks modernitasnya pada teologi Islam modern itu seperti apa? Dalam teologi Islam itu merujuk pada kondisi sosial budaya Islam pasca abad 18. Rasionalisme, industrialisasi, sekularisme, kapitalisme, dan globalisasi. Teologi modern itu seperti kalam mu'asir. Tanggapi ini via pembaruan tajdid merupakan penolakan total. Konteks ini dilahirkan adaptasi lalu dengan pelestarian esensi Islam. Nah, kesimpulannya itu teologi Islam menurut 3 tokoh Muhammad Abduh, Syed Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal itu merupakan respon rasional dan dinamis terhadap modernitas. Mereka sepakat pada pembaruan tajdid untuk selaraskan wahyu dengan sains dan demokrasi, tapi beda penekanan. Kalau Abduh itu pada etika reformasi, Ahmad Khan pada sains empiris, dan Iqbal pada metafisika kreatif. Dan Abduh, Ahmad Khan, dan Iqbal adalah arsitek kalam modern yang transformasikan krisis jadi peluang. Pemikiran mereka rasional, ilmiah, dinamis. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Bila mana dalam saya menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.